Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan tentang koefisien fenol. Di sini kami beranggotakan ada si Rizky Ajaharat, Fanina Pisauli, Rizky Rafiq Abila, dan saya sendiri Aris Muhammad Riyadi. Untuk yang pertama adalah koefisien fenol. Fenol adalah jenis desinfektan yang paling kuno dan karena kekuatannya telah diketahui maka kualitas desinfektan selalu dibandingkan dengan fenol. Koefisien fenol adalah bilangan pecahan dengan menunjukkan perbandingan kekuatan daya bunuh dan dari desinfektan dibandingkan dengan kekuatan daya bunuh dari fenol. Sebagai pembanding dalam kondisi yang sama, yaitu jenis bakteri yang sama dan dalam waktu kontak yang sama. Selanjutnya ada disinfektan dan antiseptik. Pertama, disinfektan mengandung bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, dan jamur, kecuali spora bakteri pada permukaan benda mati seperti furnitur, ruangan, lantai, dan lain-lain. Selanjutnya antiseptik, senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa untuk mengurangi kemungkinan infeksi sepsis atau pembusukan putrefaction. Next. Selanjutnya tujuan membandingkan aktivitas suatu larutan fenol dengan pengenceran terhadap aktivitas larutan zat kimia dengan pengenceran tertentu yang diujikan Seehlegel dan Seehmidt pada tahun 1994. Mengetahui kemampuan suatu senyawa aktif pada produk desinfektan. Next. Selanjutnya ada prinsip membagi pengenceran tertinggi dari fenol yang mematikan mikroorganisme dalam 10 menit tetapi tidak mematikannya dalam waktu 5 menit. Misalkan pada pengenceran 1:90 terhadap pengenceran tertinggi bahan antimikrobial yang mematikan mikroorganisme dalam 10 menit tetapi tidak mematikannya dalam waktu 5 menit. Misalkan pada pengenceran 1:350. Yang kedua, membandingkan daya bunuh disinfektan dengan daya bunuh dari baku fenol terhadap bakteri uji yang sama pada kondisi yang sama dalam masa kontak 5, 10, sampai 15 menit. Selanjutnya prosedur kerja. Untuk prosedur kerja pertama yang dilakukan yaitu pembuatan larutan baku fenol dan larutan disinfektan sebesar 5%. Untuk pembuatan larutan disinfektan, contohnya yang akan dibuat yaitu 20 ml. Berarti dipipet sebanyak 1 ml disinfektan yang akan diuji dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan dengan 19 ml Aquades. Contoh jika ingin membuat 100 ml larutan disinfektan, berarti yang dipipet sebanyak 5 ml dan ditambahkan 95 ml Aquades. Seri pengenceran dari 1/20 sampai 1/70. Kita menggunakan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. V1 sebagai volume yang akan diambil baik dari disinfektan maupun fenol yang akan kita uji, dikali N1 sebagai konsentrasi awal yang kita buat, yaitu sebesar 5% atau 1/20. V2 adalah volume total dan N2 adalah konsentrasi yang akan kita cari, yang akan dicari. Kita beri contoh yang akan dicari yaitu konsentrasi 1/30. V1 kita kosongkan dulu, dikali 1/20 sama dengan, kita lihat ada angka 6 yang diberi tanda merah. Kenapa kita pilih 6? Sebenarnya untuk pengisian ini kita bisa dibilang bebas asalkan dimulai dari 5 dan hasilnya bulat.
Contohnya, jika kita mengisi volume 2 ini dengan 5, jadi 5 kali 1/30 sama dengan 0,16. Nah, untuk volume 1, jika kita memakai 5 mili volume 2, maka hasilnya adalah 3,4 mili. Dan kita lihat keterangan di bawah, jika volume 1 hasilnya ada koma, maka V totalnya dinaikkan sehingga didapat angka bulat. Jadi, dikarenakan jika kita memakai 5 pada volume 2 hasilnya ada koma, kita naikkan jadi 6. Dan ketika dicoba, volume 2-nya 6, hasil V1-nya yaitu 4 mili sebagai bilangan bulat. Jadi kita isi atau kita ambil volume fenol atau disinfektannya yaitu sebanyak 4 mili. Nah, karena volume 2 sebagai volume total 6, maka 4 ditambah berapa mili Aquades yang hasilnya 6. Maka dari itu kita tambahkan 2 mili Aquades. Untuk volume yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi itu sebanyak 5 mili. Jadi, dari 6 mili tersebut kita pipet dan buang sebanyak 1 mili. Untuk perhitungan pengenceran ke bawahnya tetap sama dengan rumus yang V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Lalu setelah kita masukkan masing-masing hasil pengenceran ke dalam masing-masing tabung. Jadi contohnya yang pengenceran 1/20 dimasukkan ke tabung A sebanyak 5 mili, lalu 1/30 ke tabung B, 1/40 ke tabung C, dan seterusnya sampai tabung terakhir yaitu tabung F. Nah, kita masukkan suspensi mikroorganisme atau bakteri ke dalam masing-masing tabung sebanyak 0,2 mili. Akan tetapi untuk memasukkannya ini dibutuhkan selang waktu, contohnya 30 detik. Kenapa dibutuhkan selang waktu? Karena uji koefisien fenol ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas disinfektan dan fenol pada pengenceran keberapa dan di menit keberapa si disinfektan dan fenol itu dapat membunuh bakteri. Jadi kita harus melakukannya secara terukur. Jadi pertama kita masukkan dulu suspensi kumannya ke tabung A. Ditunggu 30 detik baru kita masukkan si bakteri tersebut ke tabung B. Tunggu 30 detik baru masukkan ke tabung C, tunggu lagi dan seterusnya sampai ke tabung terakhir yaitu tabung F. Nah, selanjutnya bisa dilihat ada tabung A1 sampai F6, itu semuanya diisi oleh media cair secara merata. Nah, kita mulai pengisian disinfektan berisi bakteri itu kembali ke tabung A. Jadi, pertama, dari tabung A kita ose, satu ose ke dalam tabung A1. Nah, dari tabung A1 kita tunggu 30 detik, baru kita masukkan bakteri dari tabung B ke tabung B1. Lalu tunggu 30 detik lagi, baru memasukkan bakteri dari tabung C ke tabung C1 dan seterusnya sampai ke F1. Itu dihitung waktu 2,5 menit. Setelah 2,5 menit, kita kembali ke tabung A. Dari tabung A, diambil lagi bakteri, dimasukkan ke dalam tabung A2. Ditunggu 30 detik, baru kita masukkan bakteri dari tabung B ke tabung B2. Tunggu 30 detik dan seterusnya. Lakukan pengambilan bakteri tersebut sampai ke tabung F6 dengan waktu yang teratur. Jadi sama dari misalkan dari tabung A1 sampai tabung F1 jarak waktunya 30 detik, maka sampai tabung F6 juga jarak waktunya 30 detik. Setelah semua perlakuan selesai, simpan dalam inkubator selama 24 jam di inkubasi. Untuk selanjutnya hasil pengamatan pada fenol untuk konsentrasi 1/30
pada waktu 2,5 sampai 15,0 menunjukkan hasil bening atau tidak adanya pertumbuhan bakteri atau bakteri itu mati. Untuk konsentrasi 1/40 yang ada pertumbuhan bakteri itu pada waktu hanya 2,5, dan untuk yang 1/40 adanya pertumbuhan bakteri pada waktu ke 2,5 dan 5,0. Untuk yang 1/50 hasil positif 1/60 hasil positifnya adanya pertumbuhan bakteri itu pada waktu 2,5 sampai 7,5, dan untuk yang 1/80 adanya pertumbuhan bakteri pada waktu 2,5 sampai 12,5, dan untuk yang 15,0-nya itu tidak ada pertumbuhan bakteri atau bakteri tersebut mati atau terbunuh. Selanjutnya untuk hasil disinfektan yang uji disinfektan pada konsentrasi 1/20 itu pada waktu 2,5 sampai 15,0 menghasilkan warna yang bening, atau jika bening itu tidak ada pertumbuhan bakteri atau bakteri terbunuh. Dan untuk yang 1/30 adanya pertumbuhan bakteri pada hanya waktu 2,5 saja. Dan untuk yang 1/40 adanya pertumbuhan bakteri pada waktu 2,5 sampai 5,0. Dan untuk 1/50 itu adanya pertumbuhan bakteri dari waktu ke 2,5 sampai 7,5. Dan untuk yang 1/40 1/60 adanya pertumbuhan bakteri pada waktu 2,5 sampai 10,0. Dan untuk terakhir 1/70 itu adanya pertumbuhan bakteri dari waktu 2,5 sampai 12,5. Dan untuk yang 15,0-nya itu tidak ada pertumbuhan bakteri atau bakteri terbunuh. Untuk selanjutnya, gimana sih cara perhitungan koefisien fenol? Berikut rumus menghitung koefisien fenol yaitu A dibagi B ditambah C dibagi D per 2, di mana A itu adalah konsentrasi fenol tercepat membunuh, dan untuk yang B itu adalah konsentrasi disinfektan tercepat membunuh. Lalu ditambah C itu adalah konsentrasi fenol terlama membunuh, dan D konsentrasi disinfektan terlama membunuh. Dibagi 2. Nah, konsentrasi tercepat membunuh itu untuk fenolnya sebesar 1/30, untuk disinfektan 1/20. Nah, untuk konsentrasi terlama membunuhnya itu adalah untuk fenol 1/80, untuk yang disinfektan 1/70. Lalu berikut adalah perhitungan koefisien fenol 1/30 dibagi 1/20 ditambah 1/80 dibagi 1/70 dari data yang sudah ada pada sebelumnya. Dibagi 2 itu menghasilkan sebesar 0,737, di mana kekuatan disinfektan ini adalah 0,737 kali fenol, sehingga hasil tersebut adalah kurang efektif karena kurang dari 1. Jika yang keterangannya adalah kurang efektif itu kurang dari 1, dan untuk yang efektif itu adalah lebih dari 1.
Kesimpulan yang didapat adalah kekuatan sampel disinfektan uji itu lebih efektif dibandingkan dengan fenol. Akan tetapi, dikarenakan kekuatan sampel kurang dari 1, maka jenis disinfektan tersebut termasuk kurang efektif. Yang dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.